Inilah anak ajaib dari Katolik. Dia beragama Katolik tetapi tidak mau menerima pelajaran dari agamanya, yaitu Kristen Katolik di sekolahnya. Coba kalian lihat pengakuannya. Kainan diantar siapa? Siapa itu? Mami. Mami, manggilnya Mami. Kemarin katanya ikut Jumatan ya? Iya. Setiap Jumat? Setiap Jumat. Awalnya memang dia yang meminta. Oh gitu. Kan dia di sekolahan, kan saya masukkan di sekolah Katolik itu toh. Nah, Kristen Katolik itu. Nah, di sekolah itu dia nggak mau ikutin pelajaran itu. Akhirnya kan bertentangan tuh sama gurunya. Ya, terus akhirnya saya kan dipanggil sama gurunya. Ini gimana kok anaknya Katolik tapi dia nggak mau pelajaran Katolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun berada. Apa kabarnya? Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video kami, dan semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bayangkan ya, ada seorang anak kecil, bukan seorang dewasa yang masuk Islam dan mengenal agamanya, tetapi dia justru seorang anak kecil di bawah umur yang belum mengetahui apa itu agama Kristen dan Islam. Namun ternyata Allah memberikan hidayah seperti ini. Subhanallah. Kainan diantar siapa? Siapa itu? Mami. Mami, manggilnya Mami. Kemarin katanya ikut Jumatan ya? Iya. Setiap Jumat? Setiap Jumat. Awalnya memang dia yang meminta. Oh gitu. Kan dia di sekolahan, kan saya masukkan di sekolah Katolik itu toh. Nah, Kristen Katolik itu. Nah, di sekolah itu dia nggak mau ikutin pelajaran itu. Akhirnya kan bertentangan tuh sama gurunya. Ya, terus akhirnya saya kan dipanggil sama gurunya. Ini gimana kok anaknya Katolik tapi dia nggak mau pelajaran Katolik. Ya udahlah, nggak mau maksain, akhirnya ngikutin anaknya aja. Tapi memang dari kecil nih Kainan nggak mau sama sekali? Nggak mau masuk gereja. Memang dari bayi itu nek dibawa masuk gereja kan memang nangis. Cuman kan keluarga saya kan fanatik gitu. Jadi kan saya juga nggak berani ini toh mengambil keputusan sendiri. Jadi ceritanya tuh mulai dari kecil dia memang sudah takut dan tidak mau masuk ke gereja. Entah apa yang dia lihat, kami juga tidak tahu ya sahabat official. Tapi menurut pengakuan orang tuanya, memang sejak kecil dia itu selalu ketakutan ketika masuk ke gereja. Selalu menangis. Mungkin dia melihat patung-patung Yesus kali ya, jadi takut gitu ya. Nah, bagaimanakah menurut pengakuannya sendiri? Mari kita dengar. Nyaman di masjid daripada di gereja tadi. Masuk gereja malah nggak mau. Akhirnya ya saya ngikutin karena dia waktu itu masih di bawah umur, kan saya ngikutin dia toh. Jadi dia nyamannya kemana? Akhirnya Mbak memutuskan untuk masuk Islam. Iya. Kenapa Ken? Enggak. Karena kenapa dulu nggak mau masuk gereja tuh? Nggak enak aja kalau masuk gereja, kayak nggak nyaman. Nggak suka. Tapi kalau di masjid suka? Suka. Kenapa? Ya suasananya lebih adem, terus nyaman apa gimana gitu. Karena senang belajar Islamnya. Senang belajar sholat. Udah bisa ngaji belum? Udah. Bisa. Iqra apa? Udah Quran? Al-Quran. Udah Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah. Begitulah pengakuannya. Dia tidak mau masuk ke gereja karena lebih nyaman di masjid katanya. Adem dan tenang. Memang benar, masjid adalah rumah Allah yang suci, lagi penuh dengan kemuliaan. Sehingga yang ada di dalamnya pun hanya ada kejujuran dan tidak ada halusinasi, apalagi dusta yang dibuat-buat seperti di dalam gereja. Contohnya seperti ini.
halu namanya, alias dusta yang dibuat-buat. Hanya secarik cahaya matahari menyinari dinding gereja, mereka katakan itu Bunda Maria atau Tuhan yang hadir dalam perayaan perjamuan kudus mereka. Jadi wajar kalau anak Katolik yang belum melihat ajaran-ajaran halu seperti ini lebih memilih masjid daripada gereja. Namun, kita yang sudah dewasa dan bisa menilai di dalam video ini bahwa ini adalah kedustaan yang nyata dalam video Kristen Katolik ini. Jadi, Maha Benar Allah yang telah memberikan hidayah kepada hambanya tidak peduli usia mereka. Sebagaimana Allah berfirman, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali atas izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Nah, kata hidayah ini pas sekali ya diberikan kepada anak ajaib Katolik ini beserta ibunya yang kemudian mendapatkan rahmat Allah. Sementara orang-orang yang tidak mempergunakan akal mereka di dalam ayat ini pas sekali diberikan kepada orang-orang yang berada di dalam video ini. Cahaya matahari dibilang Bunda Maria. Ini kan orang-orang yang tidak mempergunakan akal mereka. Maka siap-siap akan berhadapan dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Jadi masih banyak lagi video-video Kristen yang tidak mempergunakan akal sehatnya. Dan kami akan mengomentari di video kami berikutnya. Jangan lupa ditonton ya. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.